Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai laporan keuangan, pajak, dan arus kas. Untuk tujuan pembelajaran ini sesuai dengan sub CPMK 2, yaitu ketepatan menguraikan pengertian laporan keuangan, jenis-jenis laporan keuangan, dan pajak perusahaan. Nah, laporan keuangan ini merupakan catatan informasi keuangan pada satu periode tertentu. Satu periode tertentu itu biasanya adalah dalam jangka waktu 1 tahun. Setiap perusahaan wajib mempublikasikan laporan keuangannya setiap satu periode. Nah, laporan keuangan ini berisi tentang ringkasan mengenai kinerja keuangan perusahaan dalam satu periode akuntansi. Nah, untuk laporan keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan yang telah go public bisa kita akses melalui website resmi Bursa Efek Indonesia. Nah, ini untuk websitenya bisa kalian ketik. Ini saya akan memberikan tutorial ya untuk download laporan keuangan. Kalian di rumah juga bisa mengikuti, bisa menggunakan HP maupun laptop. Nah, ketika sudah diklik websitenya Bursa Efek Indonesia akan muncul halaman seperti ini. Nah, selanjutnya kalau sudah muncul halaman seperti ini, silakan klik perusahaan tercatat. Kalau sudah akan muncul halaman seperti ini, maka klik laporan keuangan dan tahunan. Bagaimana? Sudah? Nah, kalau sudah, halaman ini yang akan kita gunakan untuk menentukan laporan keuangan mana yang ingin kita download. Yang pertama di sini kolom yang atas adalah untuk mencari perusahaan mana yang ingin kita download laporan keuangannya. Nah, ini INDF ini adalah perusahaan Indofood. Nah, setelah itu pilih jenis laporannya, mau laporan keuangan atau laporan tahunan. Nah, setelah itu tahunnya disesuaikan dengan kebutuhan, kemudian periodenya bisa dipilih tahunan. Nah, kemudian terakhir diterapkan. Setelah klik terapkan, maka akan muncul halaman seperti ini. Nah, halaman ini bisa kita download. Ini ada format PDF yang nantinya berisi laporan keuangan yang kita butuhkan. Nah, selanjutnya di sini ada komponen laporan keuangan. Komponennya ini ada 4. Yang pertama adalah laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Laba rugi ini untuk melihat apakah dalam satu periode akuntansi perusahaan laba atau rugi. Kalau perubahan modal untuk mengetahui perubahan modal dari modal awal ke modal akhir. Sedangkan laporan posisi keuangan untuk mengetahui posisi aktiva dan pasiva perusahaan. Sedangkan arus kas ini adalah untuk mengetahui berapa jumlah kas masuk dan kas keluar pada satu periode akuntansi. Nah, yang terakhir ini tentang pajak. Pajak ini adalah iuran masyarakat kepada negara, yang mana iuran tersebut wajib. Apabila kita ditetapkan sebagai wajib pajak, maka harus membayar pajak. Bagi perusahaan ada beberapa pajak yang akan dibayarkan seperti PPh badan, itu tarifnya adalah 22% untuk perusahaan yang belum go public dan 19% yang sudah go public. Kemudian PPh 21 atas gaji karena mereka punya karyawan. Kemudian PPh 22 jika melakukan kegiatan impor. Kemudian PPh pasal 23 jika melakukan kegiatan yang berhubungan dengan sewa, jasa, fee, dan lain sebagainya. Kemudian pajak pertambahan nilai ini dikenakan untuk pengusaha atau perusahaan yang omsetnya lebih dari 4,8 miliar per tahunnya. Nah, kemudian ada pajak penjualan atas barang mewah dikenakan ketika perusahaan menjual barang mewah seperti pesawat, kapal pesiar, mobil mewah, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah pajak daerah. Nah, pajak daerah ini dikenakan atas PBB, STNK, pajak hotel, restoran, dan lain sebagainya. Nah, jadi laporan keuangan ini adalah catatan kinerja selama satu periode akuntansi yang digunakan oleh pihak internal maupun eksternal perusahaan. Nah, terakhir untuk memahami materi ini maka akan ada tugas. Tugasnya adalah cari artikel dalam waktu 5 tahun terakhir kemudian direview. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.